النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين إن رب العالمين فرض الصلوات عليه إن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليك النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليك وينال البركة كل من صلى عليك النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليك ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه ينال البركة كل من صلى عليه النبي أهل العرب النبي مدحه تراب النبي أهل العرب النبي مدحه تراب الحبيب عالي النسب صلوات الله عليك الحبيب عالي النسب صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليك النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليك وينال البركة كل من صلى عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin ila an qala faslun fi syafaqati wan nasihah. Sebelumnya alhamdulillah puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasih Allah panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kelak mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para asatid, kaum muslimin, muslimat yang alhamdulillah malam hari ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan syukurnya kita diterima oleh Allah dan Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita mengucapkan berbela-sungkawa atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Ciamis, ya. Ciamis apa Cianjur? Cianjur. Ya wis mokonon lah. Cianjur. Ya, terkena musibah saudara-saudara kita sehingga ratusan rumah luluh lantak, ratusan jiwa hilang. Ya, mudah-mudahan yang meninggal syahid diterima oleh Allah, dan yang masih hidup diberi kesabaran oleh Allah, diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan terus mudah-mudahan saudara-saudara kita yang jauh, ya, saudara-saudara kita mempunyai perhatian yang banyak kepada mereka yang terkena musibah, karena mereka adalah saudara kita seagama, saudara kita seiman, bahkan saudara kita senegara. Sehingga kalau mereka sakit, kita orang yang beriman harusnya merasa sakit. Mereka sedih, kita orang yang beriman harus merasa sedih. Yang bisa membantu dengan uang, bantu dengan uangnya. Yang bisa membantu dengan tenaga, silahkan dengan tenaganya. Yang bisa membantu dengan doa, juga perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam bala musibah dari negeri kita yang tercinta, dan Allah ganti dengan keberkahan, Allah ganti dengan rahmat dan kasih sayang, sehingga menjadi negara baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Dan malam hari ini kita semua akan bersama-sama belajar Ta'limul Muta'alim, bab tentang Asy-Syafaqah wan Nasihah, tentang kasih sayang dan juga nasihat. Wayan bagi ayyakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghaira hasid. Hendaknya orang yang cinta terhadap ilmu, orang yang mempunyai ilmu, hendaknya menjadi orang yang musyfiqan, orang yang dipenuhi belas kasih, orang yang mempunyai rasa kasih sayang, terutama
terhadap sesama umat Islam. Nasihan, dan menjadi orang yang senantiasa memberikan nasihat baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk orang lain. Ghairu hasid, jangan menjadi orang yang dipenuhi dengan satu penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit hasud. Ya, penyakit hasud ini bahaya. Kata Nabi SAW, orang yang mempunyai penyakit hasud ini, ya, innal hasada ya'kunul hasanat, sesungguhnya orang yang hasud akan memakan habis pahala kebaikan. Capek kita sholat, capek kita duduk di majelis ilmu, kalau ada penyakit hasud di dalam jiwa kita, maka semua pahala itu habis, ya, dimakan sama yang namanya hasud. Kama ta'kulun nar al-khatab, sebagaimana api yang memakan habis kayu bakar. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan pahala-pahala kita tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau berlindung daripada orang-orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasid, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang-orang yang hasud. Idza hasad, apabila mereka muncul penyakit hasudnya. Sebab orang kalau sudah muncul penyakit hasud ini bahaya. Enggak pandang halal, enggak pandang haram. Kalau sudah penyakit hasudnya muncul, ini bahaya. Jangankan orang lain, kadang-kadang saudaranya sendiri diterjang. Naudzubillahi min dzalik. Iya, gara-gara hasud. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari segala macam penyakit hasud. Sombongnya hilang, hasudnya hilang, riyanya hilang. Amin ya rabbal. Fal hasadu yadurruhu wa la yanfa, karena hasud sangatlah berbahaya dan sama sekali tidaklah bermanfaat. Ya, kalau tanya manfaatnya apa sih hasud itu, enggak ada. Tidak ada manfaat. Justru yang banyak adalah bahaya. Untuk siapa? Untuk dirinya terutama. Ya, kalau kita punya penyakit hasud, jangan kita lah, orang lain saja. Kalau ada orang mempunyai penyakit hasud, ya, maka orang yang sangat berbahaya, ya, kembalinya bahaya tersebut ya kepada orangnya. Ya, orang punya penyakit hasud, ya, dia hasud sama tetangganya, sehingga karena hasud dia saling bermusuhan. Karena hasud dia saling benci. Karena hasud ia saling mengharapkan nikmat-nikmat yang ada pada tetangganya itu hilang. Ya, berbagai macam cara, datang ke dukun, datang ke orang lain untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada tetangganya. Naudzubillah. Datang ke dukun, akhirnya apa? Ya, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Datang ke preman, coba gawungkan ko, kira-kira lenyap dari muka bumi priben caranya, terserah ki duite. Ya, akhirnya keburukannya terbongkar, ketangguaning bapak polisi, ya, dirinya juga akan diringkus ke dalam penjara. Ya, naudzubillahi min. Jadi akan berbahaya. Yang banyak itu justru bahaya bagi dirinya. Manfaatnya sama sekali nggak ada. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullah taala alaihi yaqul, dan al ustadz Burhanuddin rahmatullah alaihi beliau mengatakan, qalu inna ibnal muallim yakunu aliman, sesungguhnya anaknya ustadz
anak ustadz tersebut menjadi orang yang alim. Li'annal muallim yuridu an takuna talamidhuhu fil Qur'an ulama. Kenapa anak ustadz tersebut menjadi orang yang alim? Karena ustadznya mengharapkan murid-muridnya yang lain dapat memahami Al-Qur'an. Dia mengharapkan orang lain juga akan menjadi ulama, menjadi orang yang alim. Bi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi takunu ibnuhu aliman. Maka dengan barokah keyakinannya dan dengan barokah kasih sayangnya, anaknya tersebut pun menjadi orang yang alim. Jadi kata beliau menceritakan ada satu orang ustadz punya anak. Ya, namanya ustadz ini mungkin dia punya pondok pesantren atau punya majelis yang setiap harinya banyak murid-murid menggali ilmu darinya. Lalu di dalam cerita tersebut dia mengatakan anak ustadz tersebut menjadi alim, menjadi ulama besar. Dengan berkah apa? Karena orang tuanya meyakini, memberikan kasih sayang terhadap murid-muridnya. Karena orang tuanya yang mengajarkan tadi meyakini husnudzon bahwa murid-muridnya akan menjadi ulama, akan menjadi orang yang baik, sehingga diberikan perhatian, diberikan kasih sayang. Karena barokah itulah, barokah memberikan kasih sayang kepada orang lain sebagai murid-muridnya, maka anaknya pun menjadi orang yang alim. Alhamdulillah. Wa kana yuhka anna sadra al-ajal burhanul a'imma rahimahullah. Begitu pula diceritakan bahwasanya dan sesungguhnya Al-Imam Burhanul A'imma rahmatullah alaih waqta sabqi libnaihi as-sadri Syahid Husamuddin wa sadri Sa'id Tajuddin. Jadi imam ini punya dua orang anak. Al-Imam Burhanuddin punya dua orang anak. Yang pertama namanya Husamuddin dan yang kedua namanya Sa'id Tajuddin. Husamuddin dan Tajuddin. Lalu rahimahumullah ta'ala waqta dhuhwatil kubra ba'da jamil asbaq fakana yagulan inna tabi'ana taqilu wa tamilu fi dhalikal waqt faqala abuhuma innal ghuraba wa auladal kubara yatunani min aqtaril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum. Kedua anaknya pun menjadi ulama besar, Tajuddin dan Husamuddin. Apa sebab? Karena beliau orang tuanya Burhanuddin memberikan pelajaran kepada santri-santrinya, kepada orang lain. Beliau katakan sesungguhnya orang lain datang dari jauh-jauh, dari tetangga desa, dari luar kota, berdatangan ke rumahnya Al-Imam Burhanuddin. Sehingga apa? Beliau mempunyai inisiatif. Beliau memberikan pelajaran atau mendahulukan memberikan pelajaran kepada orang lain daripada kepada anaknya sendiri. Dipikirnya wis anak dewek mah gampang. Bisa engko sore, bisa engko bengi. Melas wong sejen ki teka wis ado-ado, wis pegel-pegel. Sehingga pelajaran yang didahulukan, beliau memberikan pelajaran kepada orang-orang asing, orang-orang yang datang dari jauh. Justru karena sebab barokah itulah, maka kedua anaknya tadi juga menjadi orang yang alim. Alhamdulillah. Fabi barakati syafaqatihi faqa ibnahu ala aktsari fuqaha'i ahli al-ardi fi dzalikal 'asr fil fiqh. Karena barokah tadi, karena orang tuanya mendahulukan orang lain di dalam pelajaran,
ya, karena belas kasih melas ya teka ado-ado masa orang dipai ilmu ya, sehingga dilalukan orang lain dikasih ilmu, orang lain dikasih pelajaran, wis anak dewek mah gampang kongkowan lah, masih ake waktu. Karena sebab barokah itulah ya, barokah kasih sayang seorang guru kepada murid-muridnya yang jauh itu, sehingga apa, kedua anaknya tadi ya faqo, mengungguli ilmunya daripada orang lain yang diajari oleh orang tuanya. Ilmunya lebih unggul, lebih ulama, lebih hebat. Ala aktsari fuqaha ahlil ardi, ya mengungguli ulama-ulama di masanya pada zaman itu. Nah, sehingga barokah kasih sayang ini penting. Ya, barokah kasih sayang ini penting. Kalau kita mempunyai hati yang bersih, ya maka otomatis orang yang beriman, orang Islam, hamba Allah, pengikut Nabi besar Muhammad, maka hati kita akan tersentuh ketika kita mendengar berita ya kena gempa bumi, banyak yang meninggal. Kita bisa bayangkan rumah mereka hancur. Coba harapan turuning di jagat udan maning ya di pai tenda ya kenang udan banyunya kayak biar jebrot bu bisa turun bu beli apa kan ya. Oleh karena itu ya bantu mereka minimal dengan doa. Dan yang paling dibutuhkan menurut Habar yaitu tenda. Ya, tenda. Mereka mau tidur di masjid masih trauma. Ya, bukatan bumine angup maning repot sih urusannya. Ya, trauma. Tidur di musola masih trauma. Jadi ning dipengen ya wis ning sawah gelaran bae aman. Ya, barang jagate megenen. Ya. Kasihan. Mudah-mudahan Allah jaga mereka yang masih hidup. Allah berikan panjang umur, kekuatan, kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wayan bagi Allah yunazi'a ahadan wala yukhasimahu. Dan hendaknya kita semua tidak boleh memusuhi orang lain. Wala yukhasimahu, tidak boleh membenci dan memusuhi orang lain. Li'annahu yudayyi'u awgatah, karena hal itu bisa menghilangkan waktu. Ya, bisa menghilangkan waktu. Artinya apa? Waktu kita habis sia-sia hanya dengan bermusuhan kepada orang lain. Waktu kita akan kebuang tanpa faedah, tanpa manfaat ya, dengan hanya kita apa? Membenci orang lain. Kalau bisa sebelum tidur ya, sebelum tidur di dalam hati kita bisikan, ya saya memaafkan orang yang menyakiti saya, siapapun orangnya. Agar apa? Agar hati kita bersih, agar hati kita selamat. Ya, dan agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang yang benci kepada saya, siapapun orang yang menyakiti saya maafkan. Kira-kira menggononku bisa tak beli? Abot? Iya, bisa tapi angel ya. Bisa tapi angel. Apa maning pendate wonge nemen nyakiti ini wis. Iya. Tapi ya seperti itu ajaran ulama-ulama kita ya, sehingga hati mereka bersih. Ya, belajar sedikit demi sedikit ya, setapak demi setapak, insya Allah. Kila dikatakan al-musinu sayudza bi ihsanihi wal musiu sayakfihi masawihi. Dikatakan al-muhsin, orang yang berbuat baik, orang yang melakukan kebaikan, sayujza akan dibalas oleh Allah bi ihsanihi, karena kebaikannya. Kita berbuat kebaikan kepada orang lain ya, tanpa kita mengharap orang tersebut membalas kebaikan kepada kita, maka Allah memastikan kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kalau melakukan kebaikan, ya entah itu sodako, entah itu infak, entah itu membantu orang lain, wis sudah lillahi ta'ala. Anggap kita ini buang air besar. Ya, anggap kita ini buang air artinya apa? Nggak usah diinget-inget wis. Ya, kula sampean penete buang air besar diinget-inget tak beli. Beli kayak ya. Ya iya beli wis ya wis baik. Ya kan? Seperti itu. Sodakohnya, infaknya, amal kebaikannya, baca Qur'annya, ngajinya, semuanya. Ya, nggak usah kita ingat-ingat, apalagi kita mengharapkan balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Jangan. Cukup sudah. Sebaik-baik yang memberi balasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muhsin sayudzza bi ihsanihi. Orang yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal musi'u sayakfihi masawihi. Dan orang yang berbuat keburukan kepada kita, kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, yang berbuat jahat kepada kita, sudah nggak usah diperpanjang. Ya, kenapa? Sayakfihi masawihi. Keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut sudah membuatnya hina, sudah membuat dirinya tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu. Artinya apa? Kita nggak usah membalas keburukan orang tersebut. Kalau misalkan ada orang lain menyakiti kita, mendolimi kita, ya menghina kita, sudah terima saja. Ya, nggak usah kita balas dengan cacian, nggak usah kita balas dengan hinaan, nggak usah kita balas dengan mendolimi dia. Kenapa? Kalau kita balas dengan cacian, dengan hinaan, dengan mendolimi dia, dengan menyakiti dia, ya berarti sama saja kita dengan iya lah kebedaannya. Ya, semuanya buruk di hadapan Allah Subhanahu. Tapi kalau kita mampu bersabar, mampu menerima, ya disakiti orang lain, sudahlah. Mungkin dia sedang goflah, dia sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terima saja sudah. Ya, kalaupun kita tidak membalas, maka perbuatan jeleknya itu sudah cukup menghinakan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau disakiti, beliau dicaci maki, beliau dizalimi. Kata beliau apa? Fa'ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kalian. Kepada siapa? Kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kalian. Artinya kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, balas bukan dengan keburukan, balas dengan kebaikan. Justru aku ana sing gibai, ya wis alhamdulillah. Ya berarti kita oleh pahala, ya kan? Iya. Digibai wis beli papa. Disengiti, dicaci maki, diece, dihinakan, harus beli papa. Ya berarti kita oleh pahala. Besoknya kita datangi rumahnya, bawakan hadiah. Insya Allah enak temen aja. Orang dikamplengi begawi syukur. Ya memang berat, tapi itulah ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baiklah kalian kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kalian. Ya, ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنشدني شيخ الإمام الأجل الزاهد العارف ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام خواهر زاده المفتي رحمة الله عليه قال أنشدني سلطان الشريعة يوسف الحمداني رحمه الله تعالى هذا الشعر ولا تجزي إنسانا على سوء فعله
sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Di dalam syair dikatakan wala tujzi insanan, jangan kau balas orang lain ala su'i fi'lihi, atas perbuatan buruknya. Ya, biarkan orang lain berbuat buruk, kita tahan, jangan membalasnya. Biarkan orang lain menghinakan kita, kita tahan, jangan balas dengan menghinakannya. Ya, tahan, sabar. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Cukup ya, kita tahan, kita menahan apa-apa yang kita dapatkan berupa cacian, berupa makian, berupa hinaan. Wa ma huwa fa'iluhu, ya, karena perbuatan yang buruk tadi ya sudah cukup menghinakan orang yang melakukannya. Artinya nggak usah dibalas sudah. Ya, kalau kita balas ya berarti sama-sama hina, sama-sama buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mampu menahan, ya, tidak membalas dengan mencaci, tidak membalas dengan mendolimi, maka kita mulia di sisi Allah. Sedangkan orang yang mendolimi kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila dikatakan man arada ayyurghima anfa aduwihi falyukarrir hadha syair. Dikatakan man aroda, barang siapa yang ingin, barang siapa yang menghendaki ayyurghima anfa aduwihi, untuk mematahkan hidung musuhnya, ya, untuk menghinakan musuhnya, untuk membuat musuhnya itu lebih susah, falyukarrir hadza syair, maka ulangilah syair ini. Artinya kita disuruh membaca syair ini dan diulang-ulang. Apa artinya syair ini? Idza syi'ta an tulqa aduwaka raghiman wa taqtulahu ghamman wa tuhriqahu hamma farum lil ula wazdad minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamman. Ya, kalau ada orang yang hasud kepada kita, orang yang hasud, orang yang benci, orang yang iri kepada kita, maka kita harus mengulang-ulang ini syair, ya, supaya apa? Supaya orang yang hasud tadi lebih susah hidupnya, ya, hidupnya lebih susah. Kita nggak usah balas dengan keburukan, enggak. Ya, kalau kita ingin susah kehidupan orang yang hasud terhadap kita, lebih susah lagi, lebih menderita lagi, nah, ini syairnya. Idza syi'ta an tulqa aduwaka raghiman, apabila kamu menghendaki mendapati musuhmu dalam keadaan melas, dalam keadaan susah, wa taqtulahu ghamman wa tuhriqahu hamman, dalam keadaan terbunuh hina, dalam keadaan terbakar menyakitkan. Ya, artinya musuh tadi, orang yang hasud kepada kita, tambah hasud, hidupnya tambah menderita, hidupnya tambah susah. Ya, bagaimana? Farum lil ula wazdad minal ilmi, maka gapailah kemuliaan. Kita nggak usah balas hasudnya dia. Akan tetapi yang kita lakukan adalah gapailah kemuliaan, wazdad minal ilmi, dan tambahlah ilmu. Ya, kita gapai kemuliaan untuk diri kita, kita cari ilmu untuk diri kita. Innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamman, sesungguhnya orang yang bertambah ilmunya, maka orang yang hasud tadi tambah susah kehidupannya. Ya, kalau ada orang yang hasud kepada kita, ya, nggak usah balas dengan keburukan. Cukup sudah, perbaiki saja diri kita. Akhlaknya lebih mulia, akhlaknya lebih bagus, ibadahnya lebih terkontrol. Ya, dengan seperti itu, maka orang yang hasud tadi, wah wis, uripe kita tambah susah. Ya, hidupnya tambah menderita.
Karena orang yang hasud ya seperti itu. Orang yang hasud itu mengharapkan nikmat-nikmat yang kita miliki, bagaimana caranya supaya hilang. Itu orang yang hasud. Ya. Puas ladas, konon. Kalau nikmatnya hilang, mereka senang, puas ladas. Tapi kalau nikmatnya nambah, maka orang yang hasud tadi tambah susah hidupnya, tambah menderita. Ya, tambah berpikir lagi lebih jauh priben carane ya untuk menghilangkan nikmat yang kita dapat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi nggak usah kita balas dengan keburukan, nggak usah kita balas dengan cacian makian, cukup sudah perbaiki diri kita ya dengan menambah ilmu, dengan menggapai kemuliaan, bangun malam, sholat tahajud dan lain sebagainya. Maka dengan begitu cukup sudah. Kita akan lihat orang-orang yang benci kepada kita, hidupnya akan makin susah. Hidupnya akan makin menderita. Memikirkan kita yang setiap harinya kok tambah mulia, setiap harinya tambah enak, setiap harinya tambah bahagia. Amin ya rabbal. Iya, wong hasud wis tambah plenak uripe, mikiri bae priben carane ya tambah susah, tambah sulit. Wakila alaika an tashtagila bimasalihi nafsik, dan juga dikatakan alaika an tastaghil, kita semua harus menyibukkan diri kita bimasalihi nafsika, dengan memperbaiki diri kita. Ya, sibukkan saja, gunakan waktu kita untuk menyibukkan memperbaiki diri kita. Ibadahnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki, ilmunya ditambah. Ya, daripada kita membuang-buang waktu untuk membalas keburukan orang yang hasud kepada kita. La yanfa. Fokus saja, kita gunakan waktu kita untuk memperbaiki diri kita. La bigahri aduwika, bukan dengan membalas dendam kepada musuh kita. Sudah, biarkan saja orang benci kepada kita, biarkan. Yang penting yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buang-buang waktu kita memikirkan orang lain yang gak jelas. Sudah, fokus saja. Fokus kepada kehidupan kita, perbaiki diri kita. Fa idza gumta bimasalihi nafsik, apabila kita mampu memperbaiki diri kita, ya ibadahnya semakin baik, ilmunya semakin bertambah, akhlaknya semakin mulia, kemuliaannya semakin banyak didapat. Tadamman dzalik ghara aduwika, maka otomatis tadi orang yang benci kepada kita wis klepek-klepek kan kah? Ya, klepek, tambah susah, tambah sulit, tambah semrawut uripe. Iya, lala cibocah kita tambah enak baik. Iya, uripe tambah seneng baik. Iya, rezeki ini tambah ake baik. Iya, tambah kelepek-kelepek mogah wong sing hasud gah. Iya, dengan apa? Dengan kita memperbaiki diri kita tanpa membalas keburukan kepada orang tersebut. Wa iyyaka wal mu'adah fa innaha tafdahuka wa tudayyi'u awqatak. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita bermusuhan, ya, memusuhi atau benci kepada orang lain. Fa innaha tafdahuka, karena membenci orang lain, memusuhi orang lain akan menghinakan kita. Wa tudayyi awqatak, dan juga akan menghabiskan kita punya waktu. Ya, jadi kepada tetangga, kepada orang lain jangan sampai ada sifat benci. Jangan sampai mempunyai sifat kurang seneng. Ya, musuhan jangan. Sudah, semuanya dikasihi. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi itu, siapapun orangnya. Tetangga, orang lain, apalagi keluarga, sayangi mereka.
irhamu man fil ard, sayangi mereka yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan disayang oleh zat yang ada di langit, disayang oleh Allah, disayang oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Yaitu kalau kita ingin dicinta, disayang oleh Allah dan malaikat, ya salah satu caranya sayangi orang-orang yang hidup di muka bumi ini, siapapun orangnya. Maka niscaya kita mendapatkan cinta dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaika bitahammuli la siyama minas sufaha, dan kalian atau kita, ya biar kena semua kita, wa 'alaika bitahammul, kita harus bisa menahan, harus bisa bersabar, la siyama minas sufaha, terutama ketika kita menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu tentang agama, tapi mereka berkomentar tentang agama. Bodoh berarti jahil. Wow, kesabarannya harus lebih banyak lagi nih. Ya harus lebih sabar lagi. Nggak usah diladeni. Kalau diladeni ya tambah pegel urusannya. Iya. Di kana tarjono kah? Iya beli no. Iya, tambah pegel urusannya. Ya, maka sudah terima apa dari dia, terima apa dari mereka, ya, supaya kita nggak lelah, nggak membuang waktu. Ya. Qala Isa bin Maryam salawatullah ala nabiyyina wa alaihi, berkata Isa bin Maryam salawatullah alaihi, beliau mengatakan, ihtamilu minas safihi wahidatan kai tarbahu asyra. Kata Isa bin Maryam, ihtamilu, bertahanlah kalian semua, bersabarlah kalian semua, minas safihi wahidatan, dari satu orang yang bodoh. Ya, satu orang bodoh kita hadapi, ya kudu sabar, ya kudu gede sabar. Kata beliau, bersabarlah, bertahanlah untuk menghadapi satu orang bodoh. Kaitarbahu asyra, agar kalian mendapat keberuntungan dari 10 orang. Ya, kalau kita mampu menghadapi satu orang bodoh, maka niscaya kita mendapat keberuntungan, ya, sebanyak 10 orang. Ya, satu hadapi satu orang yang bodoh, kita hadapi dengan kesabaran, ya, dengan ketelatenan, dengan ketekunan, ya, insya Allah akan mendapat keberuntungan dari 10 orang. Amin ya rabbal alamin. Jangan malah diladeni, ya wis pegel, ya pegel urusannya, beli nyambung. Wa unshitu li ba'dihim balautan nas garnan ba'da garnin falam ara ghaira khattalin wa galin walam ara fil khutubi ashadda waq'an wa as'aba min mu'adatir rijali wa dhuktu muraratal asya'i tura wa ma syai'un amarru minas su'ali. Balautan nas garnan ba'da garnin, di dalam syair dikatakan, kau uji manusia dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Falam ara ghaira khattalin wa galin, namun aku tidak melihat dari mereka selain apa? Selain kesusahan, selain kesumpekan. Walam ara fil khutubi asyadda waq'an wa as'aba min mu'adatir rijali, dan aku tidak melihat, ya, segala sesuatu yang paling sulit, yang paling susah. Apa itu? Daripada memusuhi orang lain. Orang kalau sudah mempunyai musuh, wawis, hidupnya ini menderita. Yang ada di dalam otaknya yaitu keburukan, kejelekan, kedengkian, ya, permusuhan, adawah. Kalau punya musuh, makanya jangan cari musuh. Wa dhuktu muraratal asya'i turra wa ma syai'un amarru minas su'ali.
dan aku telah merasakan segala sesuatu yang pahit. Segala sesuatu yang pahit aku telah rasakan. Wa ma syai'un amarru minas suali, dan tidak ada sesuatu yang lebih pahit ya kecuali dari meminta. Ya, kecuali dari meminta. Jadi kalau minta cukup sudah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andalkan ya sandaran kita Allah. Orang lain itu syariat. Ya, usaha kita kepada orang lain. Tapi jangan dijadikan andalan orang lain itu, jangan. Jangan kita jadikan apa ya? Patokan, jangan. Minta kepada Allah. Orang lain itu ya boleh kita minta ketika membutuhkan. Ketika membutuhkan pertolongan, kita mintai pertolongan, mintai pendapat, ya mintai masukan boleh. Tapi jangan jadikan patokan. Patokan kita cukup Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kehidupan yang lebih sulit, yang lebih pahit ya. Menurut syair di atas tadi, melebihi susahnya orang yang punya musuh. Ya, orang hasud tadi, orang hasud ya, maka orang tersebut punya musuh. Ya wis, kehidupannya itu lebih menderita. Di dunia waktunya habis ya untuk bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Ya karena tadi ya dia punya musuh, dia punya hasud, ya ingin segera hilang nikmat tetangganya, sehingga segala macam cara dilakukan, segala macam apa namanya cara ia lakukan. Habis waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia la yanfa, apalagi di akhirat ya tinggal nunggu adab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan yang tenang itu, kehidupan yang tenang, yang bahagia adalah mereka yang tidak punya musuh ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang memusuhi Nabi, banyak ya, yang mencaci maki, yang menghina, bahkan yang ingin membunuh Nabi banyak. Akan tetapi apa? Hati Nabi bersih. Ya, hati Nabi bersih, tidak membalas dengan keburukan, malah didoakan kadang-kadang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah ya Allah kepada mereka, sesungguhnya mereka belum tahu, belum memahami. Ya, musuh Nabi, yang memusuhi Nabi banyak. Ya, tapi dianggap oleh Nabi yaitu sudah. Ya, enggak dibalas dengan keburukan, justru dibalas oleh Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Pernah satu hari Rasulullah sedang berjalan, melihat nenek-nenek tua sedang membawa kayu yang kelihatannya menyusahkan. Akhirnya apa? Dibantu oleh Rasulullah. Dibantu, diangkat, digotong sampai ke rumahnya. Selama perjalanan, dari pertama kali berjumpa dengan nenek-nenek yang non muslim sampai ke rumahnya, nenek-nenek tersebut senantiasa menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata nenek-nenek tersebut, wahai fulan, alangkah indahnya akhlakmu. Ya, engkau sudah baik, engkau membantu orang yang lebih tua darimu. Ya, bagus akhlakmu, mulia. Tapi ingat ya, kamu jangan sampai kenal sama yang namanya Muhammad. Jangan sampai dekat sama yang namanya Muhammad. Ya, Muhammad itu ngaku-ngaku Muhammad, wow, selama perjalanan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Padahal yang gotong kayunya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis dirongokaken bener Kanjeng Nabi. Ya, madrega wis tua kari mati wis aku. Ya, wis ora diladeni nih Kanjeng Nabi. Ya, sampai ke rumahnya. Ya, sampai ke rumahnya akhirnya apa? Dijelaskan. Ya, bahwasanya beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah orang yang selalu dijelek-jelekkan selama perjalanan oleh nenek-nenek tersebut. Nah, sehingga dengan balasan Nabi dengan akhlak yang mulia, dengan kesabaran, maka nenek-nenek tersebut mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah.
lillah. Ya berat ya, seperti itu berat. Tapi ya harus kita coba sedikit demi sedikit ya, kita amalkan ilmu kita insya Allah. Wa iyyaka an tadhunna syarran bil mu'minina fa innahu mansya'ul adawah. Dan hati-hatilah, awas ya, wa iyyaka, awas, hati-hati, an tadhunna syarran, kita berburuk sangka, bil mu'minin, kepada orang Islam. Jangan sampai kita buruk sangka kepada orang lain. Fa innahu mansya'ul adawah, karena buruk sangka itu adalah sumber permusuhan. Ya, permusuhan ini asal mulanya muncul dari buruk sangka. Ya, ana wong, ini ya pengen cerita kita ki. Apa sih je? Buru beli sirah fulan bin fulan kah? Oh iya, buru apa sih? Ngomongi sirah aja kana. Ya, ngomongi sirah, padahal turung jelas gini. Ya temenan tak beli, ya akhirnya kurang ajar dia. Ini nggak depan mah baik, ternyata ngomongi kita. Ini buruk sangka, padahal belum tahu ya benar atau tidaknya. Baru bisik-bisik, baru prasangka, ya baru dari mulut ke mulut. Namun belum jelas benar atau salahnya berita tadi. Akhirnya apa? Digodok masuk ke dalam pikiran. Akhirnya apa? Yang tadinya biasa-biasa, mungkin yang tadinya akrab, pas ketemu beda. Pas ketemu beda. Kurang ajar ucakin kia. Ini nggak depan masuk baik, tapi ternyata ngomongi. Ini gara-gara buruk sangka, maka muncul nanti permusuhan. Ya, makanya kalau ada berita-berita yang mengusik kebersihan hati kita, ya jangan diyakini terlebih dahulu. Ya, jangan dianggap masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, us beli papa, ngono niku. Lebih aman. Ya, supaya hati kita bersih. Jangan menuruti buruk sangka, atau menuruti prasangka yang dibawakan oleh orang lain, berita yang dibawakan oleh orang lain, padahal itu belum tentu benar atau salah. Ya, belum tentu benar atau hak. Kemudian kita turuti, kita ladeni, ya wis nanti akan timbul benih-benih permusuhan. Naudzubillahi min dzalik. Wala yahillu dzalik, dan hal semacam itu tidak dihalalkan. Ya, buruk sangka kepada sesama muslim hukumnya haram, dosa, nggak boleh kita berburuk sangka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhannu bil mu'minina khaira." Berbaik sangkalah kepada orang-orang yang beriman. Ya, justru perintah Nabi, berbaik sangkalah, berbagus sangkalah terhadap orang yang beriman. Wa innama yansha'u dzalik min khubthin niyah wa su'is sarirah. Ya, kenapa buruk sangka itu muncul? Buruk sangka atau prasangka yang jelek kepada orang lain itu muncul min khubthin niyah wa su'is sarirah. Muncul kadang-kadang ya dari apa? Dari niat yang buruk dan juga dari hati yang kotor. Ya, hatinya kotor, niatnya buruk. Ya, ini buruk sangka akan mudah dicerna. Buruk sangka akan diladeni. Buruk sangka akan selalu muncul. Ya, penyebabnya apa? Hati yang kotor. Makanya hati itu penting. Pusat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya hatinya. Bukan jasad kita, bukan pangkat kita, bukan kekayaan kita, bukan. Itu enggak dipandang oleh Allah. Yang menjadi pandangan oleh Allah adalah hati. Ya, bagaimana hati kita bersih tak kotor. Ini
Ya, menjadi pandangan Allah. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kita, tidak melihat rupa kita, apalagi pangkat dan jabatan orang. Yang dilihat oleh Allah qulubikum, adalah hati-hati kita. Ya, makanya bersihkan hati. Ya, bersihkan hati. Yang ada sombongnya sedikit demi sedikit hilangkan, yang ada hasudnya hilangkan, semualah penyakit hasud. Ini bagaimana caranya? Bikasratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Bikasratis salat, dengan memperbanyak salat. Salat 5 waktunya dijaga, pun salat sunnah-sunnahnya juga. Ya, perbanyak, duhanya jalan, tahajudnya jalan, witirnya jalan. Ya, setelah wudu salat sunnah wudu, salat sunnah hajat, dan salat-salat yang lainnya. Ya, karena salat bisa membersihkan hati. Bikasratis shalah wa ta'at, dan dengan memperbanyak amal taat. Sodakohnya, sedekahnya, infaknya, baca Qur'annya, ayat zikirnya, solawatannya, semua amal taat lakukan. Itu bisa membersihkan hati. Bikasratis sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati, dan dengan meninggalkan hawa nafsu. Ya, dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa. Karena dosa itu ya nuktah sauda. Orang ketika melakukan dosa, maka di dalam hatinya ada satu titik hitam. Di dalam hatinya ada satu titik hitam. Dosanya semakin banyak, maka titik-titik hitam itu akan semakin banyak pula. Ya, semakin banyak pula. Ya, dosa semakin banyak, titik-titik hitam semakin banyak pula. Maka orang-orang yang jauh dari ibadah, jauh dari Allah, wajar ketika dilihat mukanya itu enggak enak. Ya, kenapa? Hatinya banyak titik hitam. Lalu titik hitam tersebut memancarkan apa? Memancarkan kegelapan, ya, melalui wajahnya. Tapi kalau amal ibadah, amal soleh, amal taat, maka hatinya bercahaya. Ketika hatinya bercahaya, maka akan menular ya ke wajahnya, sehingga wajahnya enak dipandang, wajahnya bercahaya. Ya, jadi bahaya. Dosa ada titik hitam. Makin banyak dosa, makin banyak titik hitam. Ya, kalau sudah makin banyak titik hitam, ya wis ibarat kaca mah beli kanggo. Ya kan, kacane wis kotor, biasa nganggo ngaca, enakin mah kacane kotor, ya wis nganggo ngaca beli katon. Ya, nganggo ngaca beli katon, sehingga tidak bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan, wis kayak wong buta. Kadang-kadang bisa membedakan ini baik, ini buruk, tapi untuk menjalankannya susah. Ya, untuk mengamalkannya susah. Ini saya tahu ini buruk, untuk meninggalkannya nggak bisa, tetap ngelakoni keburukan. Yaitu tadi, ya, hatinya tertutup ya dengan titik-titik hitam. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, dipenuhi dengan cahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang punya hajat malam ini dijabah oleh Allah, yang sakit diberi sembuh oleh Allah, panjangkan usia kita, disehatkan jasad kita fi taatillah wa rasulih, dan mudah-mudahan rizki kita dilapangkan oleh Allah, diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat, dan kelak kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورافته اللهم اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته وسرنا بذيل حرمته وشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وهينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخل معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبتي ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية وأن رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووافقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهر اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وهينا بدعاتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفضونين ولا مخذول واثم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام الرفيع اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة نية نارية لن ندم بعدها أبدا وشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين.